Saya Ernianti Anastasia Putri ingin membahas tentang kemiskinan. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup seperti pangan, pakaian, dan tempat kerja. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau masyarakat. Yang ketiga, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural merupakan jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, pemboros, dan lain-lain. Yang keempat, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang, seperti sikap yang menerima padanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan dan program pemerintah yang tidak merata, dan lain-lain. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan kemiskinan, yakni efek trickle down dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah atau pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa ada mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi trickle down dari keuntungan pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin. Pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup 1. Gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Cara menghilangkan kemiskinan. Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah yang pertama, bantuan kemiskinan atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Yang kedua, bantuan terhadap individu. Banyak macam kebijakan dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang tua atau orang dengan ketidakmampuan atau keadaan membuat orang miskin atau keadaan membuat orang miskin.